Kemat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru dunia sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, gelaran Piala Asia Qatar ya, ini udah nyaris mau berakhir karena memang sudah jelas ini ada babak final ya, akan berlangsung, di mana nanti di babak final akan bertemu yaitu tuan rumah Qatar bertemu dengan negara tetangganya ya, Yordania, di mana Yordania ini mengalahkan Korea Selatan dan Qatar semalam mengalahkan timnas Iran, teman-teman, mengalahkan timnas Iran 3-2. Pertarungannya berlangsung ketat, keras gitu kan, dan main terbuka ya teman-teman. Nah kalau kita lihat daripada perjalanan pada tim-tim negara-negara yang ada di Mid East atau Timur Tengah ini ya, kita bisa lihat betapa sekarang pemain-pemain dari Iran, Jordania, Qatar gitu kan, Syria, kalau kita lihat itu Irak gitu kan, kita lihat mereka sekarang ini memang sudah betul-betul terlatih, karena memang sebagian dari mereka di negara-negara Arab seperti Qatar, Uni Emirat Arab ataupun Saudi Arabia kan memang liganya juga udah super ya, mendatangkan pemain-pemain kelas dunia sekelas CR7 atau Cristiano Ronaldo, Neymar Junior gitu kan, sehingga kompetisinya bagus. Dan sebagian juga dari negara-negara yang sebetulnya kompetisinya nggak bisa tersusun dengan baik seperti Irak, juga pemain-pemainnya ternyata banyak yang kemudian bermain di liga-liga Eropa ya. Yang jelas kalau kita lihat memang sepak bola ini faktanya memang nggak seperti olahraga yang lain ya. Seperti kalau tinju kan kelas ya, ada kelas berat yang bobotnya seberapa ketemu seberapa. Nah olahraga sepak bola ini kalau kita lihat ada sedikit ketimpangannya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, pemain-pemain Qatar, pemain-pemain Iran itu kan badannya besar-besar ya, nggak cuman besar, kekar dan tinggi menjulang. Seperti kalau kita lihat itu ada Jassim Gabir tadi malam, pencetak gol pertama Qatar, kemudian Akram Afif, kemudian ada Almus Ali. Wah itu lihat aja serem ya, rata-rata sepertinya badannya di atas 180-an, 185 ke sono lah, 185, 186, 187. Posturnya juga kekar-kekar. Jadi memang saya dulu juga waktu di Timur Tengah bekerja di rumah sakit, saya nanganin banyak kan kalau itu merawat pasien-pasien di rumah sakit itu yang dari rejim Iran, kemudian Syria, Lebanon gitu kan, Irak. Orang-orang Qatar tuh memang posturnya memang tinggi besar ya. Udah tinggi besar, kekar, itu kayaknya memang walaupun orangnya juga nggak terlatih, jarang olahraga tuh badannya memang dari sononya kekar-kekar. Mungkin memang kalau rejim Syam, kalau dikatakan tuh rejim Syam antara Palestina, Syria, Iran, ini kan memang dulu-dulunya pernah, kalau kayak Syria, Lebanon gitu kan, dulu-dulunya lah jajahan Romawi. Ada kemungkinan memang dulu asimilasi, ada keturunan orang-orang Romawi ya, orang-orang Italia. Begitupun kalau Iran dulu kan zamannya ada Alexander the Great, yaitu Raja Makedonia di area dekat Yunani sana juga kan, ketika menguasai, menaklukkan Iran, mereka itu kan memang kemudian tinggal ya, berasimilasi dengan penduduk lokal yang budayanya kemudian disebut Helenisme. Makanya kalau Iran itu sepertinya juga memang keturunannya ini kan keturunan orang Eropa asal usulnya dulu kan sebagian ya. Makanya posturnya memang kekar-kekar, tinggi besar gitu kan. Nah ini yang saya lihat memang kalau kita secara umum, ini postur ini memang menjadi masalah untuk pemain-pemain Asia Tenggara tentunya. Dan mereka itu tenaganya luar biasa ya. Kalau kita lihat Iran ataupun semalam Qatar, Jordania itu memang mengandalkan speed, power sama endurance-nya luar biasa gitu kan. Belum lagi body itu kan, kalau songgolan gitu kan. Mereka tenaganya lebih. Nah, kenapa saya ngobrolin ini gitu kan?
memang terkait kalau sekarang kan banyak kritikus ketika program naturalisasi dilakukan di Indonesia, banyak yang kritik ya. Teman-teman tahu lah orang-orangnya itu aja gitu kan. Kritik yang mereka mintanya semuanya pemain lokal gitu kan. Pembinaan dan kemudian apa? Dari liga lokal gitu kan. Yang sebetulnya kalau menurut saya ya sah-sah aja lah permintaan seperti itu. Tapi kalau kita lihat realistisnya memang kalau kita menggunakan pure pemain lokal tentunya akan kesulitan. Tentunya akan kesulitan walaupun kemudian olah bolanya bagus, tentunya ketika kita lihat game-game yang di Piala Asia sendiri gambarannya udah ketara. Nah di depan ini kan memang di bulan Februari, Maret nanti ya kualifikasi Piala Dunia kita ketemu salah satu tim dari Timur Tengah yang memang terbukti 2 kali kita ketemu terakhir di Gunduli, yaitu Irak. Pertama di Baghdad kita kalah 5-1. Kemudian kemarin di Piala Asia Qatar kita kalah 3-1. Tampak sekali ketimpangan ya. Tenaga, kemudian fisiknya itu timpang sekali kayaknya gitu kan. Memang mereka memang tinggi besar seperti itu ya. Resikonya kalau lawan yang 2 tim yang lainnya mungkin masih imbang lah, Vietnam ataupun Filipina. Postur-posturnya dengan pemain Indonesia imbang. Karena memang kalau postur-postur Asia Tenggara ini kalau yang tinggi-tinggi antara 170 sampai 177, 175 atau 177. Kalau 180 itu ya jarang ya 1-2 gitu kan. Itu pun kadang posturnya juga enggak kekar-kekar kayak pemain-pemain yang dari Timur Tengah, Mid East ataupun dari Eropa. Begitu juga pemain-pemain dari region Afrika gitu kan. Nah ini memang harus kita cermati, memang kemudian kita memang juga suka nggak suka gitu kan. Faktanya seperti itu, kita memang harus mendukung daripada PSSI, elit PSSI kemudian melakukan program naturalisasi. Karena memang di depan ini ada kualifikasi Piala Dunia, kemudian ada Piala Asia Under 23, di mana kita tergabung di grup A. Di situ ada Qatar, ada Australia, dan ada Jordania. Ini walaupun pemain-pemain muda gitu kan, belum tentu juga kita nggak bisa kemudian meremehkan, karena kalau kita lihat pasti negara-negara itu juga pasti juga punya pemain-pemain muda yang memang sudah dipersiapkan oleh negaranya gitu kan. Yang jelas memang ini program naturalisasi memang harus jalan terus, harus mix pemain luar dan pemain lokal. Karena memang kalau kemudian kita bisa lolos nanti daripada grup F di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, tentunya di babak selanjutnya juga ketemunya ya negara-negara itulah, negara-negara Timur Tengah ataupun mungkin dari Asia Tengah. Asia Tengah juga posturnya tinggi besar, artinya memang faktanya seperti itu. Kita memang harus mendukung daripada program naturalisasi yang memang dilakukan oleh timnas kita. Dan kalau memang kemudian ada pemain lokal dari liga lokal yang memang punya talenta yang bagus, punya kemampuan yang mumpuni, tentunya juga nggak akan menutup kemungkinan gitu kan diambil oleh Coach Sintayong gitu kan. Dan kabar yang paling mengembirakan adalah saat ini Coach Sintayong sudah sepakat dengan jajaran elit PSSI untuk kemudian berangkat ke Eropa, ke Belanda tentunya khususnya, dan ke beberapa negara lain di Eropa ataupun di Amerika Selatan untuk berburu pemain-pemain yang ada darah Indonesianya, tentunya dari barisan penyerangan ya. Dan ini menjawab kekecewaan daripada para netizen, karena memang para netizen ini sepertinya kalau saya lihat dari grup-grup yang ada di beberapa platform media sosial itu mempertanyakan ya, kenapa kemudian Coach Sintayong PSSI tentunya. Tapi PSSI juga nggak bisa kita salahkan, karena memang PSSI nurut sesuai dengan permintaan Coach Sintayong. Yang mana yang didatangkan ini kan dari kemarin-kemarin terus-menerus adalah pemain daripada pemain-pemain bertahan. Ada Elkan Bagot, Justin Hubner, terus Jordi Ahmad, ada kemudian Jay Izzes, Sandy Walsh, Sain Patinama gitu kan. Yang kedepannya juga malah mau datang lagi Nathan Joaon. Ini kan pemain-pemain yang memang tipe-tipenya pemain bertahan, dan saya pikir kita juga bolehlah berpendapat, memberikan saran kepada jajaran elit PSSI. Pastinya juga kalau slotnya terlalu penuh, kita juga harus memberikan slot, memberikan ruang untuk pemain-pemain lokal masuk. Kalau kemudian diisi semua ini pemain-pemain diaspora gitu kan, yang ya mereka juga warga negara Indonesia gitu kan, tapi memang
pastinya nanti akan ada apa ya, ada clash, pastinya ada apa, ketimpangan pastinya gitu kan. Kita memang butuh mereka, tapi kita juga harus memberikan slot, memberikan kesempatan daripada pemain-pemain lokal. Ini bisa menimbulkan kecemburuan gitu kan antar pemain-pemain yang memang notabene semuanya memang berharap untuk memperkuat timnas sepak bola Indonesia. Jadi kalau dimasukin terus pemain-pemain bertahan, nanti slotnya untuk pemain dari lokal juga nggak dapat kesempatan gitu kan, habis semuanya. Nah ini terjawab sudah, saat ini memang sepertinya udah agak diredam nih untuk kemudian berburu pemain bertahan. Kesononya Coach Sintayong saya memang udah gembira juga akan berburu pemain yang tipe-tipe menyerang, pastinya winger dan striker ya teman-teman, yang udah didapat. Tapi memang prosesnya kita nggak tahu, agak terhambat karena DPR sendiri saat ini sedang reses ya, untuk memberikan persetujuan kewarganegaraan pada pemain-pemain yang akan bergabung nanti, yaitu Martin Paes, Tom Haye, Ratna Roratmangun gitu kan, dan Nathan Chuaon. Resesnya sampai tanggal 7 ini ya, 7 Maret ya, Februari Maret. Artinya memang kalau kemudian tanggal 21 Maret kita main di pra Piala Dunia, kemungkinannya kecil ya. Tom Haye dan Nathan si Ragnar Oratmangun ini memang dibutuhkan banget, urgent sekali. Kemungkinannya kecil sekali karena memang setelah kemudian diangkat sumpahnya ada proses lagi, yaitu proses perpindahan daripada Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah kita nggak tahu, tapi ya kita berdoa aja lah, karena memang ini kan memang posisinya DPR reses karena memang kemudian ini juga ada hajatan besar di negeri kita, yaitu Pilpres dan pemilu. Semua elemen negeri kita pastinya secara langsung ataupun tidak langsung akan sibuk semua di sini. Yang jelas saya menaruh respect sekarang. Saya gembira banget mendengar bahwasannya Coach Sintayong akan berangkat ke Belanda, khususnya karena memang gudangnya yang memang ada darah naturalisasinya banyak di Belanda. Dan saya berharap nanti kalau striker ini ya, kita berharap Ole Ten Har Romeni bisa diambil ya, bisa dinaturalisasi. Ole Ten Har Romeni ini mumpuni, masih muda ya. Ole Ten Har Romeni ini saat ini pemain yang perkuat Utrecht ya. Jadi Ole Ten Har Romeni ini lahir di Nijmegen, Belanda tahun 2000, usianya baru 23 tahun sekarang teman-teman. Tingginya 185 cm, berat 85 kilo. Ini udah bersaing kalau ditemuin sama orang-orang Timur Tengah, yang kemungkinan besar kalau kita lolos di pra Piala Dunia ketemunya juga pasti tim-tim seperti Iran, kemudian apa, Qatar segala macam itu kan. Ini kelas-kelasnya, body-bodinya juga sudah body-body Eropa ya, oleh Ten Har Romeni. Nah, oleh Ten Har Romeni ini saat ini memperkuat Utrecht ya, klub salah satu di Liga Utama Belanda. Dia posisinya sebagai forward atau striker, penyerang lubang, forward, central forward, atau bisa dipasang sebagai striker. Tapi tampaknya dia lebih sering dipasang sebagai penyerang lubang atau forward, dan dia juga bisa dipasang sebagai winger kanan ataupun winger kiri. Dribblenya lumayan, main-main bola atasnya lumayan, kekuatan powernya juga lumayan, ketenangannya juga lumayan, dan syuting jarak jauhnya juga bagus banget ini oleh Ten Har Romeni. Kita berharap banyak ini bisa dinaturalisasi. Dan memang ada beberapa nama lain seperti Dan Jenbergen, dan kemudian ada Delano Ladan yang memperkuat Top Os ya, Liga Divisi 2 Belanda. Kita nggak tahu, tapi kalau saya berharap ini kita memang kalau bisa ngambil yang memang pemain-pemain yang masih muda juga, matang, yang tergabung di klub-klub Liga Utama Belanda dan sudah menjadi pemain inti ya, bukan pemain cadangan. Kalau kemarin kan seperti Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, Elkan Bagot, Justin Hubner, yang pemain-pemain masih belum pemain inti di klubnya masing-masing. Kalau Ole Ten Har Romeni ini udah pemain inti di klubnya ya, di Utrecht, FC Utrecht. Dan sekarang nih penampilannya, dia terakhir musim ini 17 kali tampil, ini udah melesakan gol, ada 1 gol dia masukin. Nah, kemudian di winger kita berharap banyak Ilyas Salhab yang memperkuat FC Noah ya di Liga Utama Armenia, dan dia ada darah keturunan Indonesianya. Itu bisa
dinaturalisasi juga. Dan ada kalau itu di FC Noah juga dari Liga Utama Armenia ada pemain berdarah Belanda yang memang keturunan Indonesia, yaitu Justin Matthew juga di sayap kanan ya, kalau si Elijah Salhab kan ya sayap kiri. Nah ini winger nih sangat penting sekali. Kalau kita lihat semalaman antara Iran ketemu Qatar ini kan memang rata-rata Iran juga mengandalkan pergerakan wingernya ya. Wingernya ini rata-rata olah bolanya bagus banget, bodinya juga bagus. Dan ini bahaya kalau kita lihat. Iran tuh memang semalam tuh dari winger kirinya itu luar biasa crossingnya. Ini ditopang dengan pemain-pemain yang jangkung, yang tinggi, ya, ngeri ini kan gitu kan. Nah sama Qatar pun seperti itu ya, winger kanan, winger kirinya itu luar biasa pergerakannya. Memang kita butuh winger dan striker ini untuk kedepannya, dan tidak menutup kemungkinan untuk memakai juga pemain-pemain yang memang dari lokal yang memang berkualitas gitu kan. Yang jelas para netizen harus pahami, harus mengerti gitu kan. Kalau kemudian ada kritikus pada ngobrol sana sini gitu kan, mengkritik semua upaya yang dilakukan PSSI, apapun yang dilakukan oleh PSSI saat ini gitu kan, tentunya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia di mata dunia internasional di bidang sepak bola, dan juga untuk meningkatkan prestasi timnas kita, meningkatkan peringkat timnas kita di FIFA. Nah ini aja gitu kan. Masalah itu nanti orangnya itu orang dari luar negeri ataupun dari lokal, yang jelas yang dari luar negeri pun mereka punya darah keturunan Indonesia, dan ketika udah diambil sumpahnya dinaturalisasi, mereka adalah WNI, warga negara Indonesia, paspornya paspor Indonesia gitu kan. Jadi nggak perlu lagi kita pertentangkan itu ya. Kita harus apresiasi ya dari Bapak Erick Thohir, kemudian jajaran elit PSSI yang memang sudah berjuang gitu kan untuk menaikkan citra popularitas negara kita di bidang sepak bola gitu kan. Dan sekarang kita udah lihat hasilnya gitu kan. Kita kemarin bisa lolos, apapun itu bisa lolos di babak 16 besar Piala Asia. Dan insya Allah nanti ya di pra Piala Dunia saya juga berharap kalau kemudian Tom Haye ini kekejar sama Nathan Oratmangun ini kekejar, proses naturalisasinya diambil sumpahnya, saya yakin ya kita punya peluang untuk lolos di babak selanjutnya gitu kan. Dan kalau kemudian Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia gitu kan, putaran final Piala Dunia, saya nggak ngerti betapa gembiraannya ya seluruh warga negara, netizen yang memang fans fanatik yang sayang sama timnas Garuda, timnas Merah Putih gitu kan. Begitupun juga saya gitu. Itu harapan kita semua. Oke, itu teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Semoga menghibur, memberikan informasi buat teman-teman. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.